Oke, halo semuanya. Balik lagi sama podcast Let's Talk Together with Fantastic Five. Bersama saya ada Mbak Violin, Mas Fadli, Mas Fuad, Mbak Valina, dan saya sendiri. Hari ini kita akan membawakan tema yang cukup menarik eh, berkaitan tentang what we can do to make PU better and stronger. Nah, jadi kita sebagai generasi muda serta CPNS Kementerian PU nih kita diharuskan atau setidaknya itu adalah unsur dari dalam diri kita untuk bisa memberikan kontribusi bagi PU yang lebih baik dan PU yang lebih kuat. Nah, dari tema dan topik yang akan kita dibahas hari ini itu banyak berkaitan tentang inovasi, terutama di bidang inovasi terkait digitalisasi di Kementerian PU. Digitalisasi sendiri menjadi kunci penting bagi Kementerian PU untuk memperkuat pelayanan publik. Nah, kira-kira nih dari topik atau tema tersebut ada nggak tanggapan, terutama dari Mbak Violin nih? Kayaknya sangat intrik banget nih sama tema ini. Ya, menurut saya sih ya kalau efektivitas dari digitalisasi itu sangat nyata. Jadi misalnya dalam layanan perizinan yang dulunya bisa makan waktu berhari-hari, sekarang tuh bisa selesai dalam hitungan jam. Karena kan kalau misalnya dulu kita masih ngecek manual ya, kalau sekarang udah based on satu website, jadi di situ semuanya sudah terintegrasi. Jadi pengecekan juga lebih cepat, perbaikan juga lebih cepat. Jadi itu mempengaruhi baik dari sisi yang mengajukan perizinan juga kita yang sebagai yang memberikan izin itu lebih mudah karena timeline waktunya tuh lebih jelas, lebih terstruktur dan pekerjaan juga lebih efektif gitu. Ya, saya juga mau menanggapi ya. Yang kata Mbak Piolin tuh bener banget. Kalau udah jadi satu portal tuh, kita enak banget aksesnya. Apalagi di PU kan udah semua pakai sistem nih, kayak e-planning, e-budgeting, buat monitoring proyek juga ada. Jadi semua hal tuh bisa dipantau real time gitu. Tapi tantangannya juga ada sih, kayak SDM-nya. Terus sistem ini harus berkelanjutan kan. Berarti kita harus punya strategi ke depannya buat mengelola semua sistem ini. Gitu sih. Oh, kalau gitu berarti eh ini tuh bukan hanya terkait dari sistem atau aplikasinya aja ya, tapi gimana mindset ASN ASN-nya termasuk kita nanti akan mengemban tugas itu. Kalau perubahan sudah terjadi tapi kita belum siap, mau seberapa pun dan segimanapun teknologi dan perubahan yang ada, itu bisa jadi hal yang masih membuat gagal dong kalau gitu ya. Iya sih, Mas. Saya cukup setuju dengan pendapat Mas dan Mbak ini juga sih. Nah, terlebih kan digitalisasi ini kan juga merupakan sebuah apa ya, pintu peluang yang cukup besar. Dengan data yang terbuka ini kan tentu bisa meningkatkan tingkat kepercayaan publik, terlebih lagi kan para investor, di mana kan efisiensi ini kan lagi digencar-gencarnya juga nah di tahun ini. Jadi kan ini tentu bisa meningkatkan peluang lah untuk agar proyek-proyek di PU ini tuh lebih mudah untuk dibangun. Gimana? Apa mau datang kapan Mbak Valina? Kayaknya masih di mute nih. Iya, iya. Kalau bicara tentang digitalisasi sih, kalau dari segi Japung saya pernah tahu Mas itu tentunya sangat membantu sekali. Kan dengan adanya ini kayak media sosial gitu kan kita jadi menyampaikan informasi ke masyarakat tuh lebih gampang, bisa kayak dibuatkan infografis atau kayak desain yang lebih menarik gitu. Jadi masyarakat yang awam pun saya rasa akan lebih mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan, terutama kayak kalau saya kan di sekretariat DJPI ya, itu kan terkait materinya terkait KBBU. KBBU itu kan kayak masyarakat kan kayak banyak yang nggak tahu ya KBBU itu apa. Jadi dengan adanya digitalisasi ini tuh bisa sangat apa bisa kayak me- mencapai gitu loh masyarakat kayak bisa dipahami dengan baik gitu sih, Mas. Siapa?
Tapi kalau dari digitalisasi bisa menyampaikan hal-hal yang lebih baik, artinya itu juga bisa meningkatkan inklusivitas pelayanan Kementerian PU ya, kalau gitu ya. Kalau selaras dengan itu, pelayanan inklusif itu juga harus didukung dengan eh, seenggaknya nih kita tuh punya integritas yang baik gitu. Karena kalau kita bicara Kementerian PU sendiri, kita kan yang membangun infrastruktur sarana prasarana. Jadi kaitannya juga bisa menuju ke arah bahwa semua proyek atau konstruksi kita tuh harus taat aturan nih. Taat aturan berarti kita berintegritas. Dari berintegritas juga bisa meningkatkan kualitas infrastruktur. Jadi kalau dari ASN-nya atau kita yang baru masuk aja lemah, pasti akan ada dong hal-hal yang menjadi apa ya semacam penyalahgunaan entah wewenang kuasa ataupun dari anggaran itu sendiri. Jadi memang integritas itu harus kita tanamkan nih, eh, terutama bagi kita yang baru masuk. Itu ya. Bener sih, jadi walaupun digitalisasi itu memberikan transparansi, tapi kalau dari kitanya sendiri nggak ada integritas, hasilnya nanti nggak akan maksimal. Iya, setuju sih Mas. Yang tadi dibahas inklusivitas, seperti yang kita pelajarin di Latsar juga kan itu penting ya. Jangan membeda-bedakan, jangan diskriminatif. Jadi pembangunan terus merata. Begitu sih Mas. Integritas yang kita miliki itu kuat, tentulah investor itu akan jadi lebih percayalah pada pada kementerian kita ini. Karena kan ibaratnya kan mereka itu kan jadi tahu ya, tahu terkait eh, apa aja sih ya anggaran-anggaran yang mereka danai itu dipakai untuk buat apa aja sih. Dan apakah itu sesuai aturan kan asalkan kita itu terbuka dan intinya mengedepankan integritas itu kan tentu membuat investor-investor itu semakin banyak berdatangan kepada eh, kita untuk bergabung ke dalam proyek-proyek KPBU. Benar yang disampaikan tadi, jadi emang trust itu emang kepercayaan itu emang merupakan PR yang sangat susah sih. Jadi kayak kalau dari sisi humas itu integritas kita terhadap pelayanan publik itu harus terlihat nyata. Jadi publik tuh merasa kayak percaya dan kayak merasa dalam zona aman gitu loh. Dan dia kayak apa kayak oh PU ini benar-benar taat aturan gitu. Kita kayak integritas dalam menjalankan tugas gitu sih. Menarik tadi yang disampaikan tuh sama Mas Fuad terkait investor ya, terutama investor asing. Karena Direktur Jenderal Bina Konstruksi juga kemarin baru banget nih ada acara sama The World Bank terkait pengadaan yang akan dilakukan. Pasti kaitannya sama KPBU kemungkinan besar. Apalagi Mas Fuad sama Mbak Valina dari DJPI ya, Pembiayaan Infrastruktur. Tapi wabil khusus nih buat Mas Fuad. Kira-kira eh, gimana sih menurut Mas Fuad tuh cara kita atau Kementerian PU dalam memikat para investor maupun itu investor asing kayak tadi saya bilang terkait dari World Bank atau yang lain sebagainya atau bahkan dari dalam negeri nih dari swasta. Kira-kira gimana Mas? Jadi gini Mas Faisal, kan APBN itu kan itu tentulah nilainya itu kan terbatas ya. Terlebih lagi kan saat ini kan wah lagi gencar-gencar sekalinya efisiensi semua anggaran kan dipangkas dipotong. Plus PU kan baru baru juga dari sebelumnya PUPR kan jadi dimekarkan menjadi PU dan PKP kan kementeriannya kan. Nah, tentu kan pentingnya pelibatan investor asing dan swasta itu tuh cukup cukup bisa dibilang itu cukup krusial atau vital lah. Tapi untuk meningkatkan trust atau agar investor-investor itu mau masuk ke dalam proyek-proyek KPU kita itu kan itu kunci utama itu kunci utamanya itu ya cuma satu yaitu trust. Nah, kita itu harus meyakinkan kepada para investor ini tuh kalau yang sistem yang kita gunakan itu tuh udah terjamin lah, udah ada jaminan dan tentulah itu transparan agar mereka itu juga tidak tidak takut lah untuk berinvestasi di proyek-proyek KPBU kita. Seperti itu, Mas. Bener banget ini Mas Fuad.
kayak yang kita bahas di awal ya, jadi digitalisasi itu juga bisa jadi nilai jual dari kitanya ya, karena investor tuh pasti dia bakalan lebih tertarik kalau mereka bisa ngelihat progres proyek secara lebih cepat, terbuka, dan juga update real time gitu ya. Ya, kalau dilihat dari sisi IT-nya ini sih sekarang dashboard-nya itu harus digital, Mbak. Jadi bisa diakses langsung sama investor tuh mau di mana aja, nggak perlu kita minta-minta data lagi manual ke PU kan. Jadi mungkin itu loh poin pentingnya juga. Kalau menurut Mas Faisal gimana tuh? Tapi kalau tadi kita tarik belakang nih, integritas itu tetap harus menjadi yang utama. Bagaimanapun kita mau menyelenggarakan struktur. Tapi di situ kita juga butuh uang. Uang itu juga bisa kita dapatkan dari investor, swasta maupun asing. Jadi kita harus menjaga trust tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wah juga, supaya apa orang-orang atau investor yang sudah menanamkan investasinya di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur itu, dia masih percaya sama kita. Kalau kita menyalahgunakan, pasti mereka akan kabur dong. Pasti mereka nggak akan mau lagi nih investasi di Indonesia. Saya kira gitu sih, Mas. Benar, kalau dari sisi aku sih, jadi kayak setiap proyek yang berhasil tuh harusnya kita tampilkan gitu ya di media sosial biar kayak menambah kepercayaan. Jadi apa lebih kelihatan gitu success story-nya. Kalau PU ini track record-nya baik, proyeknya selalu berjalan dengan lancar dan kredibel. Tuh. Berarti yang selama ini dari Mbak Valina tahu dari senior-senior gitu, kalau ada project yang tadi sudah kita selesai laksanakan gitu, itu berarti diinformasikan ya buat masyarakat. Kira-kira tuh nanti gimana tuh Mbak? Bentuknya atau peranan humas dan media sosial dalam mensosialisasikan program-program yang ada di Kementerian PU. Iya, apa kuncinya sih tetap komunikasi. Jadi kita meskipun apa proyeknya itu masih running atau masih dalam tahap belum selesai gitu, kita tetap infoin kayak apa namanya investasi totalnya berapa, terus dia dalam tahap apa itu tetap kita eh, share semua, tetap di post semua. Karena kalau nggak gitu kan kita nggak bisa menyampaikan ininya ya informasinya. Nah, sedangkan kan kewajiban kita kan untuk menyampaikan skemanya. Jadi kita apa skema atau prosesnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi biar masyarakat tuh tahu gitu. Jadi meskipun dia belum selesai atau masih running pun kita tetap wajib untuk menginformasikan ke masyarakat sih dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Benar sih ya Mbak. Jadi data digital yang kita punya itu bisa diubah jadi infografis atau konten visual yang menarik. Apalagi di zaman sekarang kan kayaknya orang-orang tuh lebih ke visual ya, lebih suka melihat sesuatu yang menarik. Kayak bacaan-bacanya itu cukup singkat aja, tapi yang penting isinya tuh mudah dipahami oleh semua kalangan. Iya sih, benar itu poinnya. Cuman perlu diingat data tuh harus konsisten. Kalau datanya rusak atau tidak update tuh bisa-bisa bumerang nih buat kita. Karena sekarang tuh data tuh mahal. Publik bisa kehilangan kepercayaan kalau tiba-tiba apa yang kita baca nggak sesuai realita. Mungkin itu salah satu hal yang perlu diperhitungkan sih. Berarti tetap balik lagi ya, integritas itu tetap harus kita tanamkan juga nih, bahkan sampai di bidang humas ataupun kita mensosialisasikan sesuatu. Apalagi tentang laporan ya, tadi benar tuh konsisten karena apa yang dilaporin kalau beda dengan yang disampaikan ke publik itu juga jadi masalah tuh. Nah, tapi jangan lupa selain dari dari edukasi publik itu medsos itu tuh juga penting nih. Apalagi kan investor-investor kita itu kan pasti mantengin terus tuh media sosial itu Instagram, apalagi YouTube, YouTube Short dan sebagainya. Nah, itu tuh kan bisa dibilang kita itu kan diawasi terus lah, diawasi baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Dan di waktu pengawasan itu yang orang-orang lihat di Instagram kita atau YouTube YouTube DJPI misalnya tontonan itu kan itu kan jadi salah satu peranan penting lah sebagai etalase investasi kita. Karena itu kan menunjukkan bahwa PU itu kan ternyata itu juga mengikuti perkembangan zaman lah, mengikuti modernisasi, globalisasi, dan itu pun juga menunjukkan bahwa
PO itu terbuka, terbuka terkait proyek-proyeknya, jumlah anggarannya berapa, dan tentu kan dari semua semua misalnya gambar-gambar Instagram itu kan juga bisa menunjukkan profesionalisme dari diri kita. Ikut itu. Menarik, menarik ya. Berarti apa yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk memperbaiki serta membuat PU lebih hebat dan lebih kuat ini, kalau bisa kita rangkum sedikit itu tadi terkait digitalisasi, dia bisa memberikan sebuah efektivitas. Terus integritas itu bisa dan harus menjamin kualitas serta didukung dengan investasi yang bisa memperkuat pembiayaan alternatif dari APBN. Dan itu harus dikomunikasikan ke publik lewat media sosial. Ya, semua kita hari ini sebagai CPNS bisa menyongsong ke depan, kita bisa saling membantu menjadikan PU lebih baik dan lebih kuat. Mungkin gitu untuk episode kali ini. Terima kasih buat diskusinya, buat Mbak Violin, Mas Fadli, Mas Fuad, dan Mbak Valina. Keren banget diskusinya. Kita tunggu di episode berikutnya untuk makin banyak obrolan-obrolan yang makin menginspirasi. Thank you semuanya. Thank you Mas Faisal.